Halo, saya Eve dari Reksadana Manulife. Kita tuh kan sering banget ya dengar kata saham, cuman kadang males gak sih mau cari tahu arti benerannya, cara mainnya, dan segala info-info seputaran nih barang. Gak sih? Lagian apa juga gitu loh perlunya mikirin saham, belum kelasnya kita juga gitu cari-cari tahu soal ginian. Terus sering juga gak sih dengar soal obligasi? Ini menurut gue benda yang lebih alien lagi. Obligasi, obligation. Maksudnya kewajiban gitu? Gak jelas. Nih kita kasih dah contekannya. Biar kamu gak ngebleng-ngebleng amat next time ada yang ngobrolin ginian. Ya cetek sih, tapi bukannya kita semua gitu ya? Cari info supaya gak cuman bisa ngaduk-ngaduk makanan di depan muka or belaga-belaga ngecek handphone saat lagi hangout dan yang lain ngomongin something yang kita gak paham. Jadi gini, namanya juga orang usaha, kadang modal duit, kadang modal nekat. Nah, biar gampang, gak usah ngebayangin perusahaan yang serem-serem lah, yang gede-gede banget. Buat contoh bohong-bohongan, kita sebut aja Jeng Mawar yang pengen buka butik. Dan Jeng Melati yang pengen buka bisnis restoran ayam geprek. Dua-duanya modal nekat alias tabungannya sebenarnya gak cukup buat modal bisnis. Nah, kita ke si Jeng Mawar dulu. Karena bakat fashionnya berlebih tapi duitnya kurang, akhirnya dia ngajak deh tuh beberapa teman untuk patungan. Jadilah mereka buka butik rame-ramean. Nah, namanya juga usaha patungan, ntar kalau untung ya dibagi rata, kalau rugi juga ditanggung bareng-bareng. Pembagiannya sesuai sama porsian modal yang disetor loh ya. Si A yang nyetor modal cuma 1 juta ya pasti dapatnya beda lah sama si B yang nyetor modal 10 juta. Nah, ini ibarat saham, usaha patungan. Sekarang kita ke Jeng Melati yang pengen buka usaha resto ayam geprek. Dia ogah usaha patungan, suka banyak cincong ya soalnya pemodal yang lain. Apalagi dengan resep andalan turun-temurun dari zaman nenek moyang, dia ogah bagi-bagi ilmu. Jadi yang dia lakukan adalah pinjem duit. So dia pinjem deh duit sama si C dan si D. Namanya juga minjem duit, si C dan si D cuman berhak dapat bunga. Mau restorannya Jeng Melati untung beratus-ratus%, si C dan si D cuma dapat bunga pinjaman. Tapi gitu juga kalau sampai si restoran ayam geprek Jeng Melati tadi gak sukses alias rugi, si C dan si D tetap berhak dapat bunga. Nah, inilah obligasi modal usaha dari duit pinjaman. Buat modal yang dia setor, investor saham dapat pembagian hasil usaha atau yang disebut dividen. Sedangkan investor obligasi dapat bunga obligasi atau yang disebut kupon. Dapat ya bedanya? Saham itu ibarat usaha patungan di mana semua yang nyetor modal otomatis jadi pemilik usaha. Sementara obligasi adalah pinjaman alias utangan. Ditambahin dikit deh pelajaran bahasa Inggris. Saham itu dalam bahasa Inggris disebut stock atau shares. Sedangkan obligasi bukan obligation ya saudara-saudari tapi bonds. Nah, kalau Jeng Mawar dan Jeng Melati, ya namanya juga usaha rumahan ya, Bo. Dalam usaha ngumpulin modal paling banter juga cuma cukup salaman atau pakai selembar kwitansi yang Milu biasa beli di warung kayak gitu. Transaksi saham dan obligasi tentunya nggak gitu. Saham dan obligasi diperjualbelikan di bursa, tercatat dengan jelas di Bursa Efek Indonesia. Bahkan kamu sebagai investor saham dan obligasi dan semua instrumen pasar modal lainnya punya nomor unik yang namanya SID atau Single Investor ID. Keren kan? Orang lain mah paling banter cuman punya nomor KTP, kita punya nomor identitas investor. Nah, karena diperjualbelikan itu tadi, investor saham dan obligasi dapat potensi keuntungan lebih. Nggak cuma dapat dividen saham atau kupon obligasi, investor saham dan obligasi juga bisa dapetin untung dari selisih harga perdagangan saham dan obligasi di bursa. Misalnya dulu beli saham satunya 1.000, terus besok-besok dijual di harga 1.100, maka untungnya 100 perak selembar. Seru ya? Pertanyaan berikutnya, hari gini gak emak-emak gak bapak-bapak sensi sama harga. Ya, pertanyaan berikutnya adalah berapa sih modal paling minimal buat invest di saham dan obligasi? Gak mahal-mahal, sumpah. Kalau dulu ya nyokap gue almarhum tuh suka ajaib.
Saban lihat orang kaya, dia suka ngegumam sendiri gitu. Wih, orang kaya punya saham. Gitu aja terus. Wih, orang kaya punya saham. Nggak tahu kenapa, ajaib kan? Maaf ya, Mah. Tapi jadinya di kepala gue selalu ada pikiran selama gue belum kaya raya, ya gue gak bakalan punya saham. Dan ternyata salah. Nggak taunya investasi saham itu modalnya minimal cuma 1 lot atau 100 lembar. Ya tinggal lo lihat aja harga saham yang kita mau beli. Kalau 1.000 ya artinya modal minimumnya 100.000. Kalau sahamnya selembar 70.000 ya artinya modal minimalnya 7 juta. Obligasi sih katanya mulai dari 1 juta juga udah bisa. Nah, situ bayangin aja, mulai dari ratusan ribu aja, kita udah bisa jadi owner dari perusahaan-perusahaan raksasa atau jadi yang minjemin modal ke perusahaan-perusahaan gede itu. Keren kan? Pakai riben. Udah gitu nih, invest di saham dan obligasi itu enak, bisa dicairin kapan aja alias bisa diperjualbelikan di pasar modal. Nah coba lo invest di butik Jeng Mawar atau restoran ayam gepreknya si Jeng Melati. Terus tiba-tiba kamu butuh duit, minta duit modalnya dikembaliin. Apa nggak dicakar? Nah tapi nih ada yang lebih keren lagi. Dengan ceban lo bayangin, ceban itu 10.000 ya FYI. Dengan ceban lo udah bisa jadi owner atau pemodal dari gak cuma satu, tapi puluhan perusahaan raksasa. Bayangin. Ini saya gak ada visual nih ya, kalau ada bisa kayak sinetron Indonesia gitu. Kalau momen penting yang penuh kejutan biasanya pakai sound effect jreng. Sama kameranya biasanya zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Anyway, bayangin 10.000 perak kita udah bisa jadi investor saham dan obligasi dari banyak perusahaan. Mana gak pakai mikir susah sampai jidat bekerut. Gak pakai ribet mesti transaksi satu-satu. Ya kan? Satu saham aja pusing gimana miaranya, nah ini puluhan. Nih yang simple, fleksibel, adorable dan gak pakai ngedumel or trouble-trouble lainnya. Namanya reksadana. Pengen tahu? Penasaran? Ntar podcast yang abis ini ya kita bahas reksadana. Makanya pantengin terus podcast Mami. Jangan sampai liwat. Saya If dari Reksadana Manulife. Bye.